Nathan. Wah. Nathan yang gue kenal jadi gini. Gimik kemarin, sorry. Gimik kemarin. Lu sini dulu tas sini. Gue pengen ngajak lu ngobrol. Gue lo sebut gue Nathan Drake. Wah nggak bisa nih gue kalau lewat samping doang. Oh enggak Gua ada harus ekstrim ya. Oke. Harus parkur. Gue mau lihat. Sorry. Ulang lagi. Wih, Gila. mission complete. Jadi gini dia tas. mission complete tuh. Gue pengen lu sama gue temenin gue nyari harta karun. Nyari harta karun. Nyari harta karun. Wah, gue suka nih. Daripada nungguin warisan gitu kan. Mending kita langsung nyari aja harta karun One Piece ya. Wah, bukan. Oh, bukan. Bukan, ini berdasarkan bajak laut gini nih. Bajak laut. Nyata. Oke, jadi buat teman-teman di sini Yes. kita saingan kita adalah Sengs ya. Jadi langsung aja buat teman-teman di sini kita akan review Uncharted. Uncharted. Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai Uncharted ya guys. Jadi Yes. masih bersama gue Nathan dan Gue Rian Destiawan. yes, dan teman-teman sekarang langsung aja. Oke, sebelumnya ini kita pengen kasih tau dulu ya Randa. Ini adalah film pertama dari yang kita semoga kita doakan akan menjadi jajaran lainnya ya. Yoi. Ini film pertama dari Sony PlayStation Productions Dan ya di sini guys. juga masih ada Columbia Pictures juga nih yang Pastinya. ini nih. Betul sekali. Dia itu kalau misalnya teman-teman nonton juga nanti kan ini kayak Marvel, DC. Di depan itu nanti akan ada opening logo, glimpse gitu lah ya. Iya. glimpse dari beberapa jajaran karakter-karakter PlayStation. eksklusif ya, Yes, yang eksklusif PlayStation ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, nah Rianda mengenai Uncharted dulu nih sedikit kita sebelum review. Boleh ceritain dikit dong ini mengenai ceritanya apa nih? Jadi kalau Uncharted ini Tan sebenarnya ini tuh adaptasi dari game. Oke. Dibikin ke film. Betul. Dan ini juga filmnya tuh sama kayak yang di game, filmnya aksi, petualangan, dan juga ini masih ada buru-buru harta karun gitu. Berburu harta karun gitu ya. Tapi ini dikemasnya beda nih kali ini nih. Nah itu dia, Iya. ini menjadi menurut gua lumayan penasaran. Gue waktu memang pada saat pertama kali keluar trailer, gue udah takut nih. Aduh, pertama kali aja yang bikin gua kaget adalah castingnya Tom Holland lagi sama Mark Wahlberg gitu kan. Kayak cocok gak nih sama Cocok nggak ya? di game Gitu. gitu Ya kurang lebih itu udah ada apa ya? Gue udah ada punya kayak prediksi-prediksi tertentu gitu. Akhirnya memang pada saat nonton filmnya, jujur aja nih gue langsung di depan ya, kayak oke gitu ya. Itu reaksi pertama gue kayak ya oke. Tapi bikin gue heran juga kayak ini mau diangkat ke film. Ini Uncharted 1, 2, 3, 4. Lu mau angkat yang mana? Iya. Tadi gue mikir gitu. Di trailer aja udah ditunjukin. Yang Ini kita pesawat, tanpa spoiler ya. Jadi iya. memang di dalam secara keseluruhan ini kita belum review dulu deh. Secara keseluruhan untuk filmnya sendiri packagingnya itu dia ngambil beberapa Scene-scene yang terkenal scene-scene, sih menurut gua. juga kayak ada poin-poin dari game-game seri-seri. Mungkin kalau yang paling jelas mungkin dari seri 3 dan 4 kali ya. 3 yang keempat. 3 yang dan gue lihat di keempat sini kali ya. sih. Dari trailer juga kelihatan. Kalau yang keempat juga mungkin dikasih tahu lah dari Hypnosis kayak nyarinya buru harta karun bajak laut. Bajak laut Dan yang di kalau- kapal tuh. Iya, ya kalau kan? yang ketiga kan yang jatuh dari Yang jatuh dari pesawat. Yang trailer ada dong pasti. Betul. Ya kayak gitu-gitu Smart Views ya. Dan ini memang sudah tayang ya untuk teman-teman. Jadi buat teman bisa langsung aja saksikan sekarang. Oke, ini kita pengen kasih tau dulu ada cast-castnya ada siapa aja nih, Rianda? Nah, di sini yang pasti pemeran utama The Legend Nathan. Woi. Bukan Nathan Lutan. Ini ada Nathan Drake diperankan oleh Tom Holland. Yes, dan juga ada Victor Sullivan aka Sully diperankan oleh Mark Wahlberg. Betul. Dan juga di sini ada aktor yang udah ada dengkot juga nih Tan. Asik. Ada Antonio Banderas, dia Yes. sebagai Santiago Moncada. Dan ini sebenarnya villainnya nih. Betul. Villain Dan dari di film ini dia Uncharted adalah fan-nya gitu ya. Yes. Dan di sini juga ada lagi. Di sini dia debutnya di film kedua. Game kedua. Game kedua. Ada Chloe Fraser yang Yes, diperankan oleh Sophia Ali. Sebenarnya jujur aja gue Sophia Ali gue jarang lihat dia ya. Iya, gue juga mungkin mikir kayak apa kita masih kurang nonton Kurang film. kurang jauh gue uleh gitu kan. Iya. Gue jarang lihat dia sih. Terus di sini juga ada yang terakhir yang paling pasti buat teman-teman harus perhatikan adalah Tati Gabrielle. Di sini ada Braddock. Kalau di game menurut gue ini kayak mirip-mirip Nadine gitu lah. Mirip-mirip gitu ya. Mirip Nadine. Soalnya dia kayak ada kenal sama si Sally. Sally, Iya. ada sejarah tersendiri gitu ya. Kayak ada yang tersembunyi nih kan. Iya, tapi buat teman-teman oke. Jadi intinya adalah balik lagi ya. Ini kalau kita ngomongin sinopsisnya, ya intinya ada Nathan Drake. Terus Masih ada. ini ceritanya masih origin. Masih Origin di mana akhirnya pertama kali di mana Nathan dan si Sally ini ketemu dan akhirnya mereka kerjasama untuk menemukan harta karun. Iya. Dan tentunya nanti akan berburu harta karunnya kejar-kejaran dengan si
Antonio Banderas tadi Keluarga sama Moncada ini. Moncada tadi sama Braddock. si anak-anak buahnya sama Braddock Iya, gitu. sih, Nah iya. itu akhirnya konfliknya mulailah dari situ. Oke, langsung kita bahas mengenai review dari plot ceritanya. Oke, dari lu dulu gimana Rianda? Ini cerita dari film Uncharted ini emang gimana ya, kalau dari gue juga beda banget sama yang di game kan. Dari yang di game kan mungkin yang 1, 2, 3, 4 kayak bahas dari Eldorado, Shambhala, mungkin nggak tahu kota yang hilang, terus yang keempat harta karun dari bajak laut yang udah hilang juga. Tapi di film yang di Uncharted ini gue ngeliatnya tuh kayak gimana gue nyebutnya, kayak Uncharted keempat tapi kayak Uncharted ke-1, tapi kayak Uncharted ketiga. Nah di sini kayak agak sedikit ngebawa feel main HP. Di sini kita lebih manfaatin HP kayak di Uncharted keempat nih. Betul. Yes. Oke. Nah, gue mau sedikit ada berbeda sama lo nih. Jadi tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya. Kalau misalnya ternyata di sini menurut lo alur ceritanya sebenarnya lumayan bagus ya. Lumayan. Lumayan. Tapi kalau jujur aja dari gue sebenarnya ada kurang loh. Karena pertama ya, kalau untuk dari Uncharted itu yang paling gue suka itu adalah puzzle-puzzlenya. Iya. Di sini gue ngerasa puzzle-nya masih cetek banget tuh, sumpah Dan Rianda. kayak segampang itu mungkin. Segampang itu. Gue kalau di solve-nya. Oke, ini langsung kalau menurut gue ya, kalau kalian misalnya pengen nyari tipe-tipe film yang adventure, puzzle harus nyari treasure, gue masih tetap mending lu cari film lain deh. Menurut gue ada mending lebih baik masih National Treasure. Ini mungkin cepet banget sih dikemasnya. Betul. Kayak 2 jam, dan lu mau angkat seri mana nih, kayak dari jam apa Masih- Uncharted 1 iya, gimana, iya. terus tiba-tiba ini cerita baru dan I don't know, kotanya juga baru. Sebenarnya kayak di gamenya juga nggak ada loh, Nggak di ada. New York atau di Barcelona selalu Betul nggak ada. betul. Dan ya kalau menurut gua kayak gitu ya, kalau misalnya untuk secara sebenarnya kan secara utama sendiri ya, kalau dari game sendiri kan pasti orang ngebandingin Uncharted ini dengan Tomb Raider kan. Iya, iya. Gitu. Jadi gua kalau misalnya untuk di filmnya pasti Uncharted akan dibandingin dengan film-film pencarian harta karun yang lain gitu. Kalau gua disuruh pilih, gue ya masih tetap harus milih film-film pencarian harta karun yang lain. Contohnya kayak mungkin nanti kalau bajak laut ya si apa bajak laut Jack Sparrow apa tuh? Oh itu kayak Pirates of Pirates of the Caribbean. Caribbean gue masih lebih suka itu. Atau mungkin Indiana Jones. Indiana ya Jones. kan? Kalau disuruh Ada. pilih Uncharted ini menurut gue masih sulit bersaing dengan film-film pencarian harta karun yang lain. Kalau menurut gue ya, gitu. Kalau dari lu sendiri, nah lu menurut lu kan bagus nih. Kenapa tuh? Kalau gue bagus, kalau gue emang dari segi sudut pandang seorang gamers nih Tan. Kayak gue kangen lah kayak, Uncharted mau dibikin film, terus gue ngeliat filmnya, aduh agak beda, tapi gue kayak ngeliat ada sebuah glimpse dan juga ada Easter eggs, cameo juga dari beberapa ini, mungkin ini sedikit spoiler aja, kayak ada cameo dari pengisi suaranya Nathan Drake nih Tan. Iya, itu gue juga kaget tuh. Tiba-tiba kok ketemu di situ, Iya, ya iya. kan, dan sebenarnya nggak penting-penting amat, cuma ngapain gitu. Ya nggak apa-apa kan, kayak lagi di pantai gitu kayak, Iya. terus dibecanda-becandain kayak, hah? Tapi ini ya sekiranya dari filmnya Sony, ya kan? Dan Untuk film pertamanya ya? iya, mungkin ini. Dan menurut gue juga gak bagus-bagus amat, tapi ya cukup kaget juga, nggak taunya Uncharted dibikin film dan Tom Holland juga yang meranin. Tom Holland gitu ya. Dan ya seperti yang bisa kalian lihat udah tayang di bioskop. Kalian bisa lihat sendiri aja kalau kalian penasaran sama Uncharted. Iya, tapi kalau untuk menurut lu sendiri nih, kalau gue ya, gue sebagai pencinta gamenya ya, gue kan dari 1 sampai 4 ikutin, terus yang ada Yoi. Lost Legacy juga Sama gue kayak ikutin kan. Iya, lu main juga itu. Gue ikutin, nggak main, cuma nonton walkthrough karena nggak ada konsolnya gitu. Oke. Kalau yang Uncharted 4 gue mainin. Nah, gue masih tetap ngerasa masih kurang puas untuk dari sisi seorang gamer ya. Kalau misalnya lu kan juga kan, tapi kalau dari lu sendiri puas nggak untuk film ini? Kalau gue Nggak. masih rada kurang nyambung gitu. Kalau misalnya Iya. untuk secara Uncharted untuk sebagai pecintanya ya, adaptasi ke dalam layar lebar masih kurang. Tapi gue kayak ngerasa kayak dari kayak anime atau film atau game yang diadaptasi gitu, kayak kadang berubahnya tuh bisa sesignifikan itu sih Tan. Dan kayak berubahnya gue nggak masalah, Ah. cuma balik lagi masalah adaptasinya menurut gue masih kurang, nggak sampai harus bisa kayak se-look up tuh gamenya gitu. lagi juga di sini gue mikirnya kayak kalau dilihat juga dari sisi sudut pandang gamers, kita mungkin seekspektasi, wah kalau di game ini kayak gini, di film ini kayak gimana? Oh mungkin ke hype lu kayak, aduh anjir gue harus nonton film. Dan ketika lu nonton kayak nggak sesuai ekspektasi, lu bakal ngerasa kayak, ya masa gini, akhirnya nggak kayak di game. Padahal di game kayak seru banget loh, Iya, mecahin iya. puzzle, Iya. mecahin apa kayak ketemu villain-villainnya dan ketemu orang-orang baru. Dan di sini mungkin di dalam kurun waktu 2 jam gitu padet,
kayak terlalu dibilang cepet ya dari kota ini ke kota ini terus tiba-tiba ketemu ini, wah gila. Ya kalau bilang lagi sih kalau misalnya memang buat teman-teman yang mungkin karena gue kalau dari gue pribadi udah lumayan bias gitu ya karena gue tahu cerita dari gamenya dan adaptasinya tuh seperti apa gitu kan. Jadi memang kalau misalnya tapi kalau untuk nilai gue untuk orang-orang yang mungkin nggak main gamenya dan lain-lain jadi udah belum tahu Tom Holland tuh sebenarnya musinya kayak gimana sih, Sally itu musinya kayak gimana sih, kok nggak kumisan dan lain-lain gitu kan. Dan kayak kurang banget Dan kayak kurang dari game kenapa di gitu gamenya kan. mungkin si Nathan ngomong kan kebanyakan kayak sorry ya kayak crap atau gimana. Terus di Sally dari yang di game juga kok gue lihat sih nurut terus kayak selalu ya bestie banget sama si Nathan. Tapi mungkin kalau di filmnya ini baru kenal lah. Betul. Kayak trust issue banget menurut gue. Itu baru mau ngomong trust issue banget. Jadi mungkin buat yang kalau untuk belum main game dan belum tahu game menurut gue ya oke-oke aja sih. Soalnya setahu gue kayak ada orang juga atau penggemar film yang mau nonton film ini gara-gara ada Tom Holland-nya atau mungkin ada Mark Wahlberg-nya. Nah, ini udah sempat ngomongin Tom Holland-nya. Nah, ini kita mengenai actingnya nih, Rianda. Kalau menurut actingnya, menurut lu sendiri gimana nih dari Tom Holland? Acting Tom Holland, aduh masih menurut gue Tom Holland masih ngelekat sebagai Spider-Man. Oh serius? Kalau gue enggak loh. Masih kayak Spider-Man banget. Gue udah nggak ngerasa ada kayak karena pertama logat-logatnya dia kan udah nggak ada kayak ya Mr. Stark gitu kan atau gimana. Ya emang mungkin beda sih. Gue merasanya dia udah nggak ada terlalu nempel-nempel banget di sini sama Spider-Man untuk dari kayak dia parkour seni. Kan di sini juga pastilah ada parkournya karena fight scene-nya juga nggak menurut gue udah lumayan terlepas sedikit lah. Jadi di bayangan gue Tom Holland di sini udah cukup oke untuk dia melepaskan jati diri dia sebagai Spider-Man. Tapi untuk memunculkan diri dia sebagai Nathan Drake menurut gue masih kurang maksimal. Kalau nah tadi lu gimana? Kalau di gamenya gue ngeliat kan Nathan Drake tuh lebih petakilan cerdik ada di sini di Tom Holland dia yang bisa juga ngebawanya. Tapi di sini gue ngeliat Tom Holland tuh entah karena dia kayak masih muda banget kah atau mungkin Tom Holland nih masih nggak tahu si Nathan Drake tuh harusnya gimana secara pembawaannya. Tapi kalau gue lihat juga dari Mark Wahlberg-nya deh yang jadi Sally. Di sini juga Sally nyolot juga di film ini. Iya, di sini rasa banget kayak tipikal Mark Wahlberg banget sih. Mark Wahlberg banget, iya. Mark Wahlberg banget sih. Ini mah bukan Sally deh kayaknya. Gue merasa kalau balik lagi ya Sally-nya masih nggak berasa Sally-nya dia. Gue berasa ini Mark Wahlberg sih men. Gitu soalnya dia masalah trust issue-nya terus juga kayak mungkin baru kenal kali ya. Mungkin baru kenal juga sih ya. Maksudnya gue masih belum mendapatkan. Terus kalau kayak si Sally itu kan di bayangan kepala gue tuh dia orangnya suaranya tuh berat gitu kan, crunchy gitu suka kan. Ngerokok mulu tau. Iya gitu lagi kan. Terus di sini tuh gue ngerasain kayak agak ya Mark Wahlberg kan kalau teriak rada-rada cempreng dikit gitu ya. Gue kayak aduh men bro, ya udahlah gitu kan. Gue makanya kalau balik lagi untuk dari segi pengkarakteran gitu ya, karakterisasi memang sama masih belum kurang maksimal sih. Ya, menurutku sih sama gitu sih. Ya. Oke, berarti kalau dari visual dulu nih. Kalau dari visual dari lu sendiri gimana, Rianda? Visual mungkin udah terkenal banget juga soalnya sama Columbia Pictures emang gua acungin jempol sih bagus untuk CGI editing. Mungkin dari trailer juga kelihatan tuh dari trailer dari yang di pesawat dan di awal film juga kan nggak taunya dari trailer itu juga tuh awal-awal. Iya betul. Kesini-sini kayak dari gimana si Nathan akhirnya dari kotak sini ke sini editan dari dia jatuh di pesawat terus dia nggak tahu ya berantem di kapal dan itu menurut gue juga udah mulai bagus sih kayak ada slow motion itu menurut gue udah cukup bagus sih untuk gambar dari Sony dan Columbia Pictures emang gue kenalnya emang bagus dan akhirnya di film ini juga gue ngeliatnya bagus. Oke. Nah ini gua merasanya ada beberapa minus banget loh dari segi CGI-nya. Entah CGI-nya, gua nggak tahu ya. Gua rada entah karena gua nonton di bioskop, emang bioskopnya rada-rada, atau karena emang gua nonton di IMAX jadinya pixelnya jadi makin pecah atau gimana. Tapi aneh banget. Jadi ada beberapa momen tuh di mana gua ngerasanya entah mata gue ya. Jadi buat teman-teman, correct me if I'm wrong, kalau misalkan udah pada nonton, itu ada beberapa bagian apalagi yang paling gue ingat tuh scene awal pada saat mereka sampai kalau nggak salah di Barcelona tuh ada scene di mana dia nunjukin ini gereja terus di sebelah sini ada tulisan dia jadi sekarang di sini setiap ada di bagian kota mana dia ada tulisan-tulisan khas kayak Uncharted gitu kan. Jadi kayak Barcelona. Gue ngerasa gerejanya men kayak kotak-kotak sumpah. Kayak nggak resolusinya kurang gitu. Rianda apalagi di beberapa momen itu menurut ada muncul dari penglihatan gue ya. Jadi kayak ada beberapa scene-scene itu kayak resolusinya kok ini kayak ada
jadi cuma 360 atau 720 gitu ya, nggak berasa full HD gue berasa kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk dari visualnya gue paling suka tuh balik lagi momen terbaiknya tuh salah satunya ada di trailer pada saat dia sampai di goa tuh akhirnya menemukan kapalnya kan. Yoi. Nah ini gue masuk ke scoringnya nih. Untuk scoringnya untuk bagian-bagian gue masih belum ngerasa kayak ada semegah kayak si gamenya sih. Iya, Yang sama-sama gue juga. lagu-lagu Gitu sih. tapi memang kayak dikasih semacam ini kita tuh kayak apa fan service gitu. Kalau misalnya ada lagu dari gamenya kan, Ada yang kok, keempat, kayak klasik banget. Oke, Musiknya si Nathan Drake lupa banget lagi kali. kayak gimana nih, gue baru Ada di ngikutin. situ. Dan, Pokoknya ada lagunya di situ di scene bagian-bagian terakhir, terakhir. di final act-nya tuh pada saat dia nemuin kapalnya kan. Iya, kayak biar kayak nyerempet-nyerempet gitu kali, bawa adaptation game gitu kali. Iya, tapi tuh gue baru ngerasa banget scoring Uncharted itu cuma di akhir doang. Iya. Dari awal sampai ke tengah-tengah masih belum merasa nempel banget gue. Karena gue ngerasanya tuh kalau kayak lagu-lagunya Uncharted tuh kayak megah banget tuh, kayak ngegaung. Tapi kalau di sini kan kayak Kayak pengen ngebawa adventure. adventure. Iya, tapi iya. kalau yang dari sebelum-sebelumnya ngerasa ya Oh, kalau nggak salah lagunya tipikal dia. gitu, kalau nggak salah yang Uncharted 1 kayaknya. Iya, iya. Jadi buat teman-teman ya agak Kayak gimana lagunya? Gimana ya? Main gamenya Coba aja. main game. Kalau nggak Coba nonton main filmnya gamenya. Ya. Tapi kurang lebih kayak gitu Smart Fuse. Yes. Jadi buat teman-teman kalau dari gue sendiri final act-nya lumayan lah. Oke lah di situ menurut Ada gua. post credit juga 2 sih. Post creditnya juga ada 2 guys. Jangan lupa ya buat teman-teman di sini ada kayak sekalian ngasih sedikit-sedikit Iya. masa depannya dari Uncharted gitu ya kan. Harapan-harapan kalian Yoi. kira-kira akan terjawabkan sedikit di mid credit sini ada 2. Jadi ditunggu ada 2. Jadi dia munculnya itu setelah Credit scene yang filmnya awal. habis, terus langsung ada mid credit, terus ada kreditnya dulu dikit, baru ada mid credit. Jadi di ujung tuh udah nggak ada lagi. Jadi nggak usah nunggu sampai habis banget baru kalian Oh, cabut berarti ya. ini jadi kemungkinan ada Uncharted 2 mungkin ini. Nah, who knows? Nanti kita lihat aja. Oke, scoring dari Rianda. Oke. Rating lu berapa? Film ini ya, film ini gue mau kasih 7.5. 7.5. 7.5. Yes. Yakin? Iya. Oke, kalau dari gua 7 aja udah cukup. 7 aja. Kalau dari gua udah 7 aja udah cukup. Tumben-tumbenan lah gue ngasih agak sedikit sama nih. Sedikit mirip-mirip kita lah ya hari ini ya. Gitu. Oke, buat teman-teman. Tapi kalau dari apa tadi gimana? Kepotong. Iya, soalnya gue ngeliat dari segi apa ya, gue dari game, pas gue ngeliat di game bagus, di film yang enggak, kayak ekspektasi gue kayak buyar seketika dikit aja. Agak Jadi kecewa-kecewa segitulah gitu ya. nilai gue. Ya udah, buat teman-teman jadi kalau menurut kalian kayak gimana silakan komen-komen di bawah. Oke, Smart Viewers pokoknya jangan lupa juga untuk saksikan terus Movie Freak di hari dan jam yang sama nanti minggu depan kita akan baik lagi. Jadi buat teman-teman nanti udah akan langsung naik di YouTube, makanya jangan lupa untuk like, share, subscribe. Yes, that's right. Betul banget. Oke, akhir kata Nathan pamit. Dan gue Randy Setiawan pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Adios.